Kembali lagi di Innovation Daily guys. Hari ini kita akan coba proyektor laser. Ini adalah proyektor laser S1. Nah, ini berbeda dengan proyektor sebelumnya yang pernah kita coba ya, seperti proyektor E600, proyektor Sirlac, dan proyektor K3. Dan untuk proyektor ini guys ya, kalau teman-teman bisa lihat, ini ukurannya lumayan gede banget. Dan bisa dibilang ini ukurannya 2 kali lipat dari proyektor gede-gede yang pernah kita coba guys. Untuk dimensi proyektornya ini ya, di ukuran panjang 45 cm kali lebarnya di 55 cm kali tingginya di 16 cm guys. Dan untuk beratnya sendiri ya, kalau kita kira-kira ya, ini kalau berat unitnya aja itu di sekitar 10 kiloan lebih guys. Untuk desain dari proyektor laser ini ya, ini berbeda dengan yang lainnya ya. Ini sudah nggak ada yang namanya lensa buat kita atur-atur fokusnya. Karena ini nanti kalau kita nyalain itu otomatis gambarnya langsung fokus dan nggak perlu kita setup lagi guys ya. Kita lihat di bagian belakang. Di sini ada berbagai macam port ya, seperti bagian bawah. Di sini ada port untuk kabel powernya. Dan di bagian atasnya ya, di sini ada port 3D Sense Out ya. Dan di sampingnya ini ada port VGA juga. Dan juga tersedia port RCA, ini untuk port audio video ya. Dan ada port audio in out. Dan sebelahnya lagi ada port SPDIF, optikal dan koaksial. Dan sebelahnya lagi ada HDMI 2 guys. Nah, sebenarnya untuk HDMI di laser ini ya ada 3. Nah, untuk HDMI satunya itu ada di bagian depan sisi kanan dari proyektornya guys. Untuk lubang-lubang di bagian ini ya, ini adalah sirkulasi udara. Jadi di bagian posisi kanan kiri itu ada fan-nya guys ya. Fan untuk narik udara dan fan untuk buang udara juga. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Dan kalau kita hitung sih tiap sisi fan-nya ada 3 piece guys. Lanjut di bagian depan, di sini ada tombol-tombol yang teman-teman bisa gunakan. Di sini ada tombol power, tombol input, ada tombol menu, ada tombol kursor atas, bawah, kanan, kiri, dan yang terakhir ada tombol OK. Di bagian atasnya ya, di sini ada keterangan dari proyektornya ya. Di sini ada DLB, ada lifetime light-nya atau umur lampunya di 20.000 jam, dan di sini sudah support resolusi Full HD 1080p atau 1920 x 1080. Yang terakhir di bagian bawah di sini ada kaki-kaki ya, 4, dan di sini kaki-kakinya bisa kita adjustment atau kita bisa atur. Teman-teman tinggal putar aja. Dan ada drat juga ya. Di sini dratnya ada 4. Nah, di sini sepertinya buat bracket gantungnya ya. Nah, ini ada 4 di bagian sisi ini. Untuk kelengkapan dari proyektor S1 ini ya, di sini ada kabel HDMI, ada kabel VGA to jack ya, dan ada kabel power, dan yang terakhir ada remote juga guys. Didukung dengan resolusi FHD 1080p atau 1920 x 1080. Support layar mulai dari 80 in ya sampai 200 in dengan brightness atau lumen ya di 3200 dengan kontras rasio di 10.000 banding 1. Dan untuk laser light source-nya ya, ini kuat sampai 20.000 jam dengan projection distance ya, ini di 0,3 meter sampai 0,8 meter guys. Sudah support speaker juga, dan sayangnya ya proyektor ini belum support dengan OS Android guys. Jadi spesifikasinya itu masih basic ya. Jadi cuma bisa menggunakan kabel HDMI atau VGA aja. Nah, ini kita coba ya proyektornya di ruangan kurang lebih di lebar 4 meter ya. Dan kita kasih jarak dari proyektor ke tembok itu di sekitar 50 cm. Dan tampilan yang dihasilkan di proyektornya ini itu di ukuran kurang lebih di 150 inch guys, atau 370 cm ya lebarnya ini. Nah, teman-teman bisa lihat ya hasil dari tampilannya ya. Ini dalam kondisi terang pun ini masih jelas dan gambarnya juga tajam. Dan dalam kondisi gelap apalagi ya, ini seperti
pantulan cahayanya itu hampir melebihi lampu yang ada di ruangan ini guys. Jadi ruangan gelap pun kelihatan terang juga ya. Dan itulah perbedaan proyektor laser dengan proyektor yang pada umumnya ya, yang menggunakan lampu biasa. Nah, proyektor ini memang diperuntukkan di ruangan-ruangan yang besar guys ya, seperti hall atau mungkin di seminar ya. Karena dari segi jaraknya aja kita cukup ngasih jarak antara wall screen-nya atau temboknya itu di jarak setengah meter atau maksimal di 0,8 meter aja guys. Dan itu pun hasil tampilannya bisa sampai 200 inch. Nah, ini lanjut di bagian setup guys. Di sini ada pengaturan display atau tampilannya ya. Di sini ada aspek rasio yang bisa kita rubah ya. Mulai dari aspek rasio 4:3, 16:9, ada 16:6 ya, yang tampilannya lebih kecil tapi memanjang. Dan yang terakhir ada fill ini. Kalau fill ini sih sama dengan yang 16:9 tadi ya. Dan untuk yang bagian bawah ini adalah untuk settingan keystone-nya. Jadi kalau posisinya kurang pas, teman-teman tinggal geser aja kanan atau ke kiri di bagian keystone-nya ini ya. Penyesuaian untuk gambarnya simetris atau enggak. Lanjut di bagian image ya. Di sini ada picture mode. Nah, di sini kita bisa atur komposisi warnanya secara instan ya. Di sini ada mode demo, ada mode film, ada mode eco ya. Disesuaikan aja kebutuhannya. Lanjut di bagian source ya. Di sini ada auto source select ya. Ini kalian bisa on kan. Jadi nanti input yang masuk ya otomatis langsung terdeteksi oleh proyektornya. Jadi kita nggak perlu klik input atau setting input lagi secara manual. Selanjutnya di sini ada mode setup ya. Di sini kita bisa atur bahasa, volume, eco mode ini untuk tampilannya ya. Dan yang paling utama di sini yaitu settingan installation guys. Nah, ini bisa disesuaikan dengan posisi proyektornya. Nah, yang terakhir di sini ada control ya, ada 3D mode dan sebelah kanannya ini ada about. Di sini untuk input resolusinya ya dan beberapa info-info device modenya juga. Dan untuk yang control mode di sini untuk proyektor laser S1 ini sudah support 3D mode ya. Jadi teman-teman bisa atur 3D modenya di remote ini. Di sini ada keterangan 3D. Nah, ini. Nah, untuk fitur 3D mode ini ya, itu harus didukung dengan kacamata 3D juga guys. Jadi kalau teman-teman nggak pakai kacamata 3D ya tampilannya akan bayang kayak gini ya. Kalau kita lihat secara langsung. Jadi untuk efek-efek 3D-nya nggak akan timbul kalau kita melihat secara langsung tanpa adanya kacamata 3D tadi. Nah, untuk pengetesan suaranya di proyektor ini ya, di laptop sudah saya setting maksimal ya volumenya. Jadi kita tinggal nambahin aja di volume yang ada di proyektor. Nah, ini perbandingan dari 50%, 75% sampai yang 100% untuk volumenya. Nah, cocok juga buat kita yang punya warung kopi ya. Apalagi kita sering buat event-event kayak gini nih ya. Kayak mabar bareng, game online ya seperti Mobile Legends, mungkin Valorant juga atau PUBG ya, Free Fire. Nah, ini cocok banget ya proyektornya. Untuk harga proyektor laser S1 ini ya dibanderol di harga 24 jutaan aja guys. Jadi buat kalian ya yang tertarik dengan proyektornya, kalian bisa cek aja link produknya di deskripsi yang sudah saya sematkan di video ini.
Bagi kalian yang suka video ini ya, jangan lupa like, subscribe, atau komen-komen aja di bawah guys. Semoga bermanfaat.